マジしかねえんだよ。 Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas series Jepang yang berjudul Majisuka Gakuen. Pada series ini, saya akan membahas mulai dari season 1. Dan season 1 memiliki 12 episode dan akan saya bagi menjadi 3 part. Sinopsis film ini bercerita tentang sekolah khusus perempuan yang dimana semua perempuan di sana memiliki jiwa yang barbar. Jika kalian ingat dengan film Kuroshiro, maka di sini adalah versi ceweknya. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan suasana di SMA Majisuka. Di sana pertarungan dan penindasan antar murid adalah suatu hal yang wajar. Di SMA Majisuka, ada tingkatan geng dari yang terlemah sampai yang terkuat. Selain itu, ketika jam pelajaran, guru yang sedang mengajar sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan guru itu terlihat takut terhadap muridnya. Suatu ketika, guru itu menyuruh salah satu murid yang bernama Wota untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Namun guru itu malah dikerjai olehnya karena mengganggu dia yang sedang memanggang daging. Jadi di kelas ini ada sebuah geng yang bernama Hormon. Geng ini memiliki ciri khas yaitu selalu memanggang daging di sekolah. Tidak lama setelah itu ada murid pindahan yang baru datang ke sekolah. Dia langsung menunjukkan kekuatannya dengan menghajar salah satu murid di SMA Majisuka menggunakan kepalanya. Dia ternyata satu kelas dengan geng Hormon dan dia bernama Daruma. Selain itu ada satu murid pindahan lagi yang terlihat kalem dan dia bernama Maeda. Di sini terlihat jelas perbedaan antara kedua murid pindahan itu. Di hari pertamanya sekolah, Daruma sudah menantang satu kelas. Namun tujuan Daruma sebenarnya ialah untuk mengalahkan geng terkuat di sekolah itu, yaitu geng Rapapa. Selanjutnya Daruma langsung mendatangi markasnya geng Rapapa. Geng Rapapa sendiri merupakan geng terkuat di SMA Majisuka dan diketuai oleh Yuko dan wakilnya adalah Sado. Di bawah mereka berdua ada 400 surgawi. Geng Rapapa sekarang dipimpin oleh wakil ketua mereka yang bernama Sado. Hal itu dikarenakan ketua mereka sedang dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, Daruma malah berakhir diajar oleh geng Rapapa dan dia dikalahkan hanya dengan waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, murid pindahan yang bernama Maeda memiliki sifat yang sangat pendiam dengan ciri khas selalu memakai kacamata. Dia juga tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar. Selain itu terlihat jelas kalau Maeda tidak memiliki minat untuk bertarung. Itu terbukti ketika dia sedang dibully oleh geng Hormon, dia hanya pasrah dan tidak melawan mereka. Padahal saat itu geng Hormon mengambil uangnya, namun dia tidak peduli dan pergi begitu saja. Karena geng Hormon yang sudah muak dengan Daruma yang sok-sokan, mereka pun mengejar Daruma dan kejadian itu tepat berada di depan Maeda yang sedang membaca buku. Namun tentu saja Maeda tidak mempedulikannya dan bergegas untuk pergi. Akan tetapi ketika mereka mengeluarkan kata serius, di situ Maeda yang mendengarnya tiba-tiba terpancing dan mengeluarkan naluri bertarungnya. マジだよ。 マジしかねえんだよ。 Maeda mengalahkan geng Hormon dengan sangat mudah dan sangat cepat. Di sini terungkap fakta aneh, di mana jika Maeda mendengar kata serius, dia akan benar-benar serius. Apalagi dalam hal bertarung, dia akan benar-benar serius bertarung ketika lawannya mengucapkan kata serius. Di sisi lain, Daruma sangat terkejut karena Maeda yang dikiranya lemah ternyata dapat mengalahkan geng Hormon dengan mudah. Sementara itu, Sado tidak sengaja melihat geng Hormon yang sudah dikalahkan oleh anak pindahan. Dia sangat kaget karena hal itu dan melaporkannya pada Yuko, yaitu ketua geng Rapapa yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun hal itu tidak terlalu dipedulikan oleh Yuko. Dan di sini Yuko malah asik bermain kartu bersama pasien bapak-bapak yang ada di sana. Setelah kejadian itu ketika di kelas, Maeda jadi semakin ditakuti dari sebelumnya. Bahkan geng Hormon yang sebelumnya membulinya, sekarang mereka tidak berani membulinya lagi. Daruma yang kagum dengan kekuatan Maeda
Dia memohon pada Maeda untuk dijadikan anak buahnya. Namun tentu saja Maeda menolak hal tersebut. やめてください、そういうの。 Mulai sekarang Daruma selalu mengikuti Maeda. Akan tetapi Maeda tidak terlalu mempedulikannya. Hingga di perjalanan pulang, Maeda dan Daruma dihadang oleh geng Kabuki bersaudara. こんにちは。 Jadi Kabuki bersaudara adalah salah satu geng di SMA Majizuka. Dan anggotanya adalah Okabuki dan Kokabuki. Kabuki bersaudara yang mendengar rumor kalau Maeda sangat kuat, mereka pun jadi tertarik untuk melawan Maeda. Tapi tentu saja Maeda tidak mempedulikan mereka dan langsung pergi. Karena dicuekin, Kabuki bersaudara marah dan menyobek buku perawat yang selalu dibaca oleh Maeda. Namun lagi-lagi Maeda tidak melawan dan memilih untuk pergi. Di sisi lain, Daruma yang mencoba melawan Kabuki bersaudara malah berakhir dibikin babak belur oleh mereka. Ketika di sekolahan, geng Hormon menjelaskan pada Daruma tentang peringkat geng terkuat di SMA Majizuka. Yang pertama, geng terkuat di SMA Majizuka dipegang oleh geng Rapapa yang dipimpin oleh Yuko. Sado sebagai wakil ketua dan di bawah mereka ada 400 surgawi. Selain itu ada geng-geng lain di bawah mereka, yaitu geng Hormon dan geng-geng lainnya. Dan salah satunya adalah Kabuki bersaudara. Setelah pulang sekolah, Daruma mengikuti Maeda secara diam-diam. Dan ternyata Maeda tidak langsung pulang ke rumah, melainkan dia bekerja sampingan sebagai perawat magang di rumah sakit. Yang mana rumah sakit itu adalah tempat Yuko, pemimpin geng Rapapa, dirawat. Sesudah bekerja, di perjalanan pulang, Maeda bertemu dengan Daruma yang sudah dalam kondisi babak belur karena diajar Kabuki bersaudara. Di sini terungkap fakta kalau Daruma berkorban dan sengaja tidak memberitahu Maeda kalau Kabuki bersaudara telah mengajaknya untuk bertarung. Daruma lebih memilih untuk menghadapi mereka sendiri, walaupun Daruma tahu dia akan dibuat babak belur oleh mereka. Daruma melakukan hal itu karena dia tidak ingin waktu bekerja Maeda terganggu. Awalnya, Maeda tidak mempedulikan Daruma yang sudah dibikin babak belur oleh Kabuki bersaudara. Namun ketika Kabuki mengeluarkan kata serius, Maeda langsung terpancing dan jiwa barbarnya keluar. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Maeda. Di hari berikutnya, ketika Maeda dan Daruma dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh murid-murid SMA Yabakune, yang mana SMA Yabakune adalah musuh bebuyutan dari SMA Majizuka. Mereka bertujuan untuk mencari geng Rapapa dan mengalahkan pemimpinnya yaitu Yuko. Karena Maeda tidak mempedulikannya, hal itu membuat mereka marah dan mau mengejarnya. Namun di saat itu juga tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengejar murid-murid SMA Yabakune. Ternyata orang itu adalah Gakuran dan dia adalah cewek yang tomboy. Gakuran sendiri juga merupakan murid SMA Majizuka. Setelah kejadian itu, Gakuran selalu memata-matai mereka berdua. Selain itu, Gakuran juga sering melindungi mereka berdua ketika diganggu oleh murid-murid yang lain. Di sisi lain, Sado yang menyadari kalau Maeda adalah ancaman, dia kemudian mendatangi Yuko di rumah sakit. Namun Yuko menanggapinya dengan bilang kalau itu bukanlah hal yang serius. Esok harinya Daruma mendatangi Gakuran dan dia curiga kalau Gakuran menyukai Maeda. Dengan kata lain, Gakuran adalah seorang lesbian. Suatu ketika, Maeda yang sedang membaca buku di atap sekolah dihampiri oleh Gakuran. Awalnya saya mengira Gakuran akan mengungkapkan cintanya. Namun ternyata, Gakuran malah mengajak Maeda untuk bertarung. Dan dari sini terungkap fakta bahwa ternyata yang selama ini disukai oleh Gakuran adalah Daruma. Gakuran mengajak Maeda berkelahi untuk merebutkan Daruma. Namun tentu saja Maeda tidak mempedulikannya. Akan tetapi ketika Gakuran menyebutkan kata serius, Maeda pun langsung siap untuk bertarung.
Tanpa diduga, pertarungan mereka berdua sangat sengit hingga berlangsung sampai matahari terbenam. Namun Maeda berhasil menang dengan menggunakan jurus pukulan 1 inci. Ketika dalam perjalanan pulang, lagi-lagi Maeda dan Daruma dihadang oleh murid-murid SMA Yabakune. Dan kali ini mereka membawa pasukan yang lebih banyak. Tidak lama kemudian Gakuran muncul untuk menolong Maeda dan Daruma. Gakuran menyuruh mereka berdua untuk pulang duluan. Ketika mau memulai pertarungan, tiba-tiba Sado muncul. Dan Sado mengalahkan mereka semua dengan sangat cepat. Alasan Sado mengejar anak-anak Yabakune sebenarnya bukan untuk menolong Gakuran, melainkan karena anak-anak Yabakune mencari masalah dengan ingin mengejar Yuko, ketua geng Rapapa. Oleh sebab itu dia turun tangan. Di hari berikutnya, salah satu dari ke-400 surgawi yang bernama Shibuya merasa kesal karena Sado tidak kunjung memberi perintah untuk mengejar Maeda. Kali ini Shibuya memiliki rencana dengan menyuruh Sanso bersaudara untuk mengeroyok Maeda. Shibuya juga mengatakan, jika Sanso bersaudara berhasil mengalahkan Maeda, maka mereka akan menjadi anggota dari geng Rapapa. Mendengar itu, Sanso bersaudara pun setuju. Jadi Sanso bersaudara adalah murid dari kelas 1 di SMA Majizuka. Di balik penampilan mereka yang imut, ternyata mereka terkenal sadis dengan sering mengejar murid lain tanpa ampun. Ketika Sanso bersaudara bertemu dengan Maeda, mereka langsung mencoba menyerangnya. Namun tidak lama kemudian, kepala sekolah datang menghentikan mereka karena pelajaran segera dimulai. Sehingga pertarungan mereka berhenti. Dan dari sini terungkap fakta, ternyata dulu kepala sekolah adalah mantan pacarnya ayahnya Maeda. Selain itu, dulu kepala sekolah adalah pemimpin geng Rapapa. Dan ibunya Maeda adalah pemimpin SMA Yabakune. Dahulu mereka berlomba untuk merebutkan ayahnya Maeda, dan lomba itu dimenangkan oleh ibunya Maeda. Singkat cerita, Maeda pulang sekolah dan lanjut bekerja di rumah sakit. Di atap rumah sakit terlihat Yuko yang sedang bermain bersama bapak-bapak. Suatu ketika Yuko mengajak Maeda untuk bermain, namun Maeda menolaknya karena masih banyak pekerjaan. Di sini mereka berdua belum mengetahui kalau mereka berdua berasal dari sekolah yang sama, yaitu SMA Majizuka. Sepulang bekerja, Maeda dicegat oleh Sanso bersaudara dan mereka mengajaknya untuk bertarung. Awalnya Maeda sudah siap untuk bertarung, namun dia teringat dengan kalimat yang kuat akan selalu menjadi sasaran. Maeda pun mengurungkan niatnya untuk bertarung dan dia malah berakhir diajar oleh Sanso bersaudara tanpa melakukan perlawanan. Sanso bersaudara juga memfoto Maeda yang sudah babak belur. Kemudian Sanso bersaudara menunjukkan foto itu ke Sado sebagai bukti kalau mereka sudah berhasil mengalahkan Maeda. Dan dengan itu, maka mereka akan dimasukkan menjadi anggota Rapapa. Namun di sini Sado mengetahui kalau Maeda tidak melawan, dan pada akhirnya Sanso bersaudara gagal menjadi anggota Rapapa. Sepulang sekolah, Maeda terlihat kesal karena selalu diikuti oleh Daruma, dan dia melampiaskan kekesalannya dengan memukul pagar hingga Daruma terkejut. Ketika di perjalanan pulang, Maeda kembali dicegat oleh Sanso bersaudara. Kali ini Maeda dibawa dan diborgol di taman bermain dan diajar hingga babak belur. Untungnya di saat itu juga Daruma datang untuk menolong Maeda. Daruma berkata, dia tidak akan menyerah dan akan terus melindungi Maeda. Karena Daruma menganggap Maeda adalah temannya. Mendengar itu, Sanso bersaudara langsung mengejar Daruma dan dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun ketika Sanso bersaudara mengeluarkan kata serius, di situ Maeda mulai terpancing dan siap bertarung dengan serius. Awalnya Maeda kesulitan menghadapi mereka karena satu tangannya diborgol. Tapi pada akhirnya Maeda dapat mengalahkan Sanso bersaudara. Kejadian Maeda mengalahkan Sanso bersaudara dilihat oleh seseorang wanita misterius. Siapakah wanita ini? Apakah dia kawan atau lawan?
Entahlah, karena jawabannya ada di part selanjutnya. Kejadian Maeda mengalahkan Sanso bersaudara dilihat oleh seorang wanita yang bernama Nezumi, dan dia merupakan murid Majisuka kelas 1. Keesokan harinya saat di sekolah, Daruma yang sedang berjalan tidak sengaja menabrak seseorang yang bernama Chokoku. Chokoku sendiri merupakan murid kelas 3 di SMA Majisuka. Chokoku berambisi untuk mengalahkan 100 orang, dan pada setiap lawan yang sudah berhasil ia kalahkan, akan diberikan kartu puisi pada lawannya. Beberapa orang yang belum dia kalahkan adalah anggota Rapapa. Dahulu Chokoku pernah bertarung dengan Yuko, ketua Rapapa. Namun dia dikalahkan oleh Yuko. Suatu ketika Chokoku bertemu dengan Nezumi, dan di sini diberitahu dari 100 orang masih tersisa 7 orang yang belum ia kalahkan. Karena anggota terkuat Rapapa ada 6 orang, yakni Yuko, Sado, dan 400 surgawi. Maka Nezumi menyarankan untuk melawan Maeda. Nezumi juga mengatakan kalau 400 surgawi takut pada Maeda. Mendengar itu Chokoku berambisi untuk mengalahkan Maeda terlebih dahulu. Adegan berpindah ketika Maeda yang sedang bekerja menghentikan kegaduhan yang dibuat oleh bapak-bapak di sana. Yuko yang melihat kejadian itu, dia dibuat kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Maeda. Esok harinya ketika di sekolah, Maeda dibuat terkejut dengan banyaknya kertas di dinding yang bertuliskan Maeda adalah seorang pembunuh. Di sini bisa dilihat kalau semua itu adalah ulah dari Nezumi. Semua itu dia lakukan untuk memancing kemarahan Maeda. Selain itu, dia juga mengetahui kalau Maeda akan serius bertarung jika Maeda mendengar kata serius dari lawannya. Di sini juga diberitahu kalau ternyata Nezumi adalah seorang pengkhianat di SMA Majisuka. Dia memberikan informasi tentang Rapapa pada SMA Yabakune. Hal ini dia lakukan karena dia ingin SMA Yabakune mengalahkan Rapapa secepatnya. Nezumi juga mengatakan di SMA Majisuka ada orang yang sangat kuat dan dia bisa mengalahkan Rapapa. Orang tersebut tentu saja adalah Maeda. Di malam harinya, Maeda dicegat oleh Chokoku. Karena sudah mengetahui kalau Maeda akan serius bertarung, jika mendengar kata serius, dia memprovokasi Maeda dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Pertarungan ini dimenangkan oleh Maeda. Di sekolah, geng Rapapa masih belum memulai pergerakan untuk mengalahkan Maeda. Tidak lama kemudian, mereka dibuat terkejut dengan kedatangan ketua mereka yakni Yuko yang sudah kembali ke sekolah dengan keadaan ceria. Di sini Yuko yang sudah kembali ke sekolah mendapatkan fakta bahwa orang yang diceritakan Sado selama ini adalah Maeda, yakni perawat magang yang bekerja di rumah sakit tempat dia dirawat. Yuko pun berkata bahwa ia sendiri yang akan turun tangan mengalahkan Maeda. Alasan Yuko sangat ditakuti dikarenakan waktu ia pertama masuk SMA Majisuka, dia dapat mengalahkan 30 murid di SMA Yabakune seorang diri. Yuko selalu menikmati pertarungannya dan menganggap bertarung adalah suatu hal yang menyenangkan. Bisa dibilang dia seperti monster yang terlahir hanya untuk bertarung. Di sisi lain, Shibuya mendatangi kelas Maeda untuk mengajaknya bertarung. Daruma yang melihat itu langsung mencoba melindungi Maeda. Namun ketika Daruma melihat mata Shibuya, dia malah menjadi ketakutan. Setelah kejadian itu, Daruma tidak masuk sekolah berhari-hari. Selain itu beredar kabar kalau Daruma kabur karena takut pada Shibuya. Di suatu tempat Shibuya didatangi oleh Nezumi, yang mana Nezumi berniat untuk mengadu Shibuya dan Maeda agar segera bertarung.
Di sini Nezumi menyarankan ke Shibuya untuk membawa Maeda ke tempat yang sepi dan bertarung di sana. Hal itu dia lakukan karena Maeda tidak akan bilang ke siapapun walaupun dia menang atau kalah. Setelah itu Shibuya menyuruh anak buahnya untuk mencari Maeda dan membawanya ke tempat sepi. Ketika para anak buah Shibuya bertemu dengan Maeda, tiba-tiba Daruma datang untuk menolong Maeda. Dan Daruma juga memberikan surat tantangan pada Shibuya. Ternyata dahulu Shibuya dan Daruma pernah satu sekolah dan di sekolah itu Shibuya merupakan yang terkuat. Itu sebabnya Daruma sangat ketakutan ketika melihat Shibuya. Dan dari sini terungkap fakta kalau alasan Daruma tidak masuk sekolah berhari-hari bukan karena takut, melainkan dia sedang melakukan latihan untuk mengalahkan Shibuya. つきを得意技にしたろうと思ったんです。過去に蹴りつけてきます。渋谷とのタイマー見届けてほしいんです。 Singkat cerita, pertarungan antara Shibuya dan Daruma dimulai. Pada pertarungan ini seperti biasa, Daruma menggunakan jurus tandukan kepala sebagai andalannya. Namun serangan Daruma dapat dipatahkan oleh Shibuya. Dan pada akhirnya Daruma dikalahkan oleh Shibuya. Karena khawatir dengan Daruma, Maeda datang ke tempat tersebut. Awalnya Maeda hanya berniat untuk membawa pergi Daruma dari tempat itu. Namun ketika Shibuya menyebutkan kata serius, Maeda pun berubah pikiran dan dia memutuskan untuk bertarung dengan Shibuya. マジだよ。マジに生きなきゃ申し訳ねえだろ。 Kali ini Maeda menggunakan jurus andalan milik Daruma, yakni surudukan kepala. Dan dengan jurus itu dia dapat mengalahkan Shibuya hanya menggunakan satu serangan saja. 意味わかんねえ。 Setelah kejadian itu akhirnya Maeda mulai mengakui keberadaan Daruma dan tentu saja hal itu membuat Daruma sangat senang. Setelah Shibuya berhasil dikalahkan, akhirnya Sado memulai pergerakan dengan memerintahkan Black, yakni salah satu dari 400 surgawi untuk mengalahkan Maeda. Black adalah seorang petarung yang memiliki kemampuan bergerak dengan sangat cepat dan dia dapat menghilang di balik kegelapan. Keesokan harinya, Maeda yang sedang bekerja diajak Yuko untuk bermain keluar. Dengan alasan Yuko sudah diberi izin untuk keluar. Awalnya Maeda menolaknya, namun karena kasihan, akhirnya Maeda menurutinya. Di sini Maeda masih belum mengetahui siapa Yuko sebenarnya. Akhirnya mereka pergi ke tempat permainan untuk bersenang-senang. Maeda juga diajak ke tempat spesial bagi Yuko, di mana tempat itu adalah tempat bertarung habis-habisan antara Yuko dan Sado. Dan pada akhirnya di tempat itu mereka menjadi teman baik sampai sekarang. Di sisi lain, Sado tidak sengaja mendengar omongan suster di sana bahwa sisa umur Yuko tinggal 1 bulan lagi. Hal tersebut membuatnya sedih karena dia tidak bisa membayangkan jika teman terbaiknya pergi meninggalkannya. Kembali ke Yuko dan Maeda, di sini Yuko menyadari kalau Maeda tidak suka berkelahi. Lalu Yuko memberi kata-kata mutiara ke Maeda bahwa berkelahi bukan soal menyakiti saja, namun bisa saja berkelahi digunakan untuk mencari sesuatu yang berharga. Tiba-tiba ekspresi Yuko berubah serius seperti ingin bertarung dan dia lari ke arah Maeda. Ternyata Yuko hanya ingin mengambil kertas keberuntungan di sebuah kotak, yang mana Yuko mendapatkan kertas bertuliskan nasib baik, sedangkan Maeda mendapatkan kertas bertuliskan nasib buruk. Setelah kembali ke rumah sakit, ternyata Yuko sudah ditunggu Sado di kamarnya. Tiba-tiba Sado menampar Yuko lalu pergi begitu saja. Ketika di perjalanan pulang, Maeda bertemu dengan Chokoku. Di sini Chokoku memberitahu bahwa Daruma akan bertarung dengan Black. Alasan Daruma melakukan hal tersebut karena kasihan pada Maeda yang harus berjuang sendirian.
Maeda pun langsung bergegas ke tempat pertarungan tersebut. Di sisi lain, Daruma dengan mudahnya diajar oleh Black sampai babak belur. Tidak lama kemudian, Gakuran dan Kabuki bersaudara datang untuk menolong Daruma. Awalnya mereka berempat sangat kewalahan menghadapi Black yang hanya seorang diri. Namun berkat kerjasama, mereka dapat mengalahkan Black tanpa bantuan Maeda. Di sini menunjukkan bahwa Daruma tidak ingin Maeda berjuang sendirian. Dia juga meminta bantuan dari Gakuran dan Kabuki bersaudara untuk membantunya mengalahkan Black. Maeda yang melihat mereka mengalahkan Black demi dirinya tentu saja membuatnya merasa terharu. Di sisi lain, Sado yang mengetahui kalau Black sudah berhasil dikalahkan, akhirnya Sado mengutus Gekikara, salah satu dari 400 surgawi yang paling kejam, untuk mengalahkan Maeda. Gekikara sendiri sebelumnya belum pernah terlihat di SMA Majizuka. Hal itu dikarenakan dia dikirim ke penjara setelah hampir membunuh preman jalanan. Alasan Gekikara ditakuti murid-murid Majizuka dikarenakan sifatnya yang sadis dan kebrutalannya ketika bertarung. Tidak peduli menang atau kalah, ia bertarung hanya untuk melukai lawannya saja. Bisa dibilang Gekikara adalah seorang psikopat yang haus akan darah. Gekikara memulai aksinya dengan tidak langsung mengajak Maeda bertarung, melainkan dia mengejar orang-orang yang dekat dengan Maeda terlebih dahulu. Dan korban pertamanya adalah Kabuki bersaudara. Gekikara mengejar Kabuki bersaudara secara brutal dan mengikatnya di pagar besi. Melihat itu, Maeda dan Daruma bergegas menolong mereka. Tidak lama kemudian, Gekikara muncul di hadapan Maeda. Dia hanya tertawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah mengejar Kabuki bersaudara, kali ini giliran geng hormon yang menjadi korbannya. Gekikara mengejar mereka dengan sadis. Bahkan salah satu anggota geng hormon hidungnya dicolok dengan patahan pensil, sehingga harus dirawat di UKS. Gekikara beraksi kembali, kali ini korbannya adalah Gakuran. Setelah Gakuran, kali ini giliran Chokoku yang menjadi korbannya Gekikara. Dari kejadian itu membuat Maeda yang awalnya sudah bisa berteman, kembali merasa tidak ingin punya teman kembali, karena orang-orang yang ada di dekatnya selalu menjadi korban. Pada akhirnya Maeda menemui Gekikara di lorong sekolah. Di sana terlihat Gekikara sedang merusak kipas milik Kabuki bersaudara, ikat kepala milik Gakuran, dan kartu puisi milik Chokoku, yang itu artinya Gekikara sudah membantai mereka semua. Pada akhirnya Maeda sangat ingin mengejar Gekikara. Terlebih lagi dia menyebutkan kata serius, dan pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Di sini terlihat Maeda sangat kesulitan mengalahkan Gekikara. Hal itu dikarenakan Gekikara malah tertawa ketika dipukul oleh Maeda. Di saat Maeda mengunci leher Gekikara, dia malah dihantam kursi oleh Gekikara. Karena hal itu membuat Maeda tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Gakuran dan Kabuki bersaudara datang untuk menolong Maeda. Namun dengan kebrutalan Gekikara, mereka pada akhirnya dapat dikalahkan lagi oleh Gekikara. Di saat yang lainnya sudah tumbang, kali ini Maeda kembali bangkit dan dia berhasil mengejar Gekikara. Namun setelah kekalahannya, Gekikara hanya tertawa dan meninggalkan mereka semua. Gekikara pergi seperti zombie yang tidak punya rasa sakit. Kemudian Daruma yang sedang berjalan, dia tidak sengaja mendengar omongan kepala sekolah bahwa Maeda terlibat dalam kematian temannya di sekolah yang dulu. Sementara itu, di sisi lain, Sado yang sudah mengetahui kalau Gekikara dikalahkan, dia pun memerintahkan Torigoya, yakni anggota 400 surgawi yang terakhir, untuk mengalahkan Maeda. Kali ini setelah mengetahui kekalahan Gekikara, Sado memerintahkan Torigoya, yakni anggota dari 400 surgawi yang terakhir, untuk mengalahkan Maeda.
Sebenarnya Torigoya tidak terlalu kuat dalam hal bertarung jika dibandingkan dengan 400 surgawi yang lainnya. Namun dia memiliki kemampuan tersembunyi. Kemampuan itu berasal dari ayam. Jadi jika didekatkan dengan ayam, dia akan mengeluarkan wujud lain dari dirinya. Yang mana dengan wujud itu, dia memiliki kemampuan untuk membaca masa lalu kelam dari seseorang. Dan ketika dia membisikkan suatu kata ke lawannya, maka lawan yang mendengarnya akan menjadi stres dan trauma karena teringat masa lalunya. Bahkan Yuko yang mengetahui kalau Torigoya sudah dibangkitkan, dia ketakutan dengan kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh Torigoya. Di sekolah, Maeda dihampiri oleh Torigoya, dan Torigoya langsung menyerang Maeda dengan kemampuannya. Karena mengingat masa lalunya yang kelam, akhirnya Maeda dengan mudahnya ditumbangkan oleh Torigoya. Setelah kejadian itu, Maeda selalu berhalusinasi tentang masa lalunya. Suatu ketika Maeda mendapat sebuah pesan, di mana isi pesan itu menyuruh Maeda untuk pergi ke tempat di mana sahabat masa lalunya meninggal. Maeda langsung ke tempat tersebut dan di sana dia kembali bertemu dengan Torigoya. Di sini terungkap fakta bahwa sahabat masa lalu Maeda yang bernama Minami tewas berkorban karena Maeda. Minami melindungi Maeda dari sekelompok preman, yang mana preman itu mencari Maeda. Karena tidak memberitahu keberadaan Maeda, pada akhirnya Minami tewas dikeroyok. Dari situlah Maeda menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Minami, dan dia memilih untuk tidak memiliki teman. Atsuko. Minami. Karena terlalu dalam melihat masa lalu dari Maeda, ditambah Maeda yang sangat merasa bersalah atas kematian sahabatnya, membuat Torigoya terjebak di masa lalu Maeda yang sangat menyedihkan. Yang mana hal itu membuat Torigoya sudah mencapai batasnya dan kembali ke wujudnya yang semula. Naizumi yang melihat kejadian itu, dia langsung memberitahu pada SMA Yabakune dan menyuruh mereka agar segera mengalahkan Maeda. Naizumi juga mengatakan, jika Yabakune berhasil mengalahkan Maeda, itu artinya SMA Yabakune dapat mengalahkan SMA Majizuka dengan mudah. Hal itu karena 400 surgawi sudah dikalahkan oleh Maeda. Esok harinya di SMA Majizuka, ada seorang murid bernama Erena yang sedang memasukkan paku payung ke sepatunya Maeda. Kejadian itu disaksikan oleh Naizumi, dan di sini terungkap fakta bahwa yang menempelkan kertas bertuliskan Maeda adalah seorang pembunuh, sebenarnya adalah Erena. Lalu Naizumi menyuruh Erena untuk memberikan surat tantangan pada Maeda, yang mana surat tantangan itu untuk menjebak Maeda agar diajar oleh SMA Yabakune. Akhirnya Maeda mendatangi lokasi dari surat tantangan tersebut dan dia datang hanya seorang diri. Dia terkejut karena Erena tidak ada di sana, dan yang di sana hanya ada anak-anak Yabakune. Pada akhirnya anak-anak Yabakune akan mengeroyok Maeda.
Maeda yang tidak tahu apa-apa hanya bisa diam dan mengingat masa lalunya ketika bersama Minami, yang mana mereka berdua sering bertarung dengan sekolah lain. Namun suatu hari mereka memutuskan untuk berhenti bertarung karena ingin serius menjadi seorang perawat. あつこももう喧嘩なんかやめてマジになろうぜ私介護士になろうと思ってんだ介護士 Di sisi lain, Daruma menemui Erena di atap sekolah dan terungkap fakta bahwa Erena adalah adik dari Minami. Erena sangat membenci Maeda, hal itu karena dia menyalahkan Maeda atas kematian kakaknya. Kembali ke Maeda yang sudah babak belur diajar anak-anak Yabakune, tiba-tiba Sado muncul dan membantu Maeda. Alasan Sado membantu Maeda dikarenakan Maeda juga merupakan murid SMA Majisuka. Jadi Sado bermaksud melindungi Majisuka dari Yabakune. Dari perkataan dan gaya bertarung Sado mengingatkan Maeda pada sahabatnya yakni Minami. Hal itu membuat Maeda serius bertarung dan pertarungan melawan SMA Yabakune dimulai. Singkat cerita, mereka semua dibuat kabur dan hanya menyisakan pemimpin dari Yabakune, yang pada akhirnya Maeda dengan mudah mengalahkan pemimpin Yabakune. Setelah pertarungan selesai, Daruma datang, dan dari sini Maeda sekarang ingin mempunyai teman lagi seperti dulu. Sebelum pergi, Sado akhirnya memberitahu Maeda bahwa Yuko sebenarnya adalah orang yang ada di rumah sakit tempat Maeda bekerja. Maeda langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Yuko. Di sini Yuko juga memberi pesan ke Maeda agar jangan terlarut pada masa lalunya dan jangan ragu untuk melangkah karena Maeda masih mempunyai masa depan yang panjang. 明日があるっていいな私が言いたいのはそんだけ Singkat cerita, akhirnya pertarungan antara Maeda dan Sado tiba. Maeda juga diantar teman-temannya untuk menuju ke tempat pertarungan. Terlihat Maeda sangat kewalahan menghadapi Sado. Namun ketika dia mengingat perjuangan teman-temannya, akhirnya Maeda bangkit dan melawan Sado menggunakan jurus milik teman-temannya. Dan pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Maeda. Setelah pertarungan selesai, Sado menangis karena sebagai wakil ketua, dia tidak bisa menjaga nama baik geng Rapapa. Atas kemenangannya tersebut, Maeda disambut oleh teman-temannya yang sudah menunggu di luar. Di sisi lain,
Maeda dan Sado yang mendengar kabar bahwa Yuko dalam keadaan kritis, mereka pun segera pergi ke rumah sakit menemui Yuko. あのやぶ医者冗談言うなっての。 Padahal hari kelulusan sebentar lagi akan tiba. Namun di sini Sado percaya bahwa Yuko akan sadar dan akan menghadiri acara kelulusan. Sado juga menyuruh Maeda untuk datang ke acara tersebut. 前田ありがとな。 Tibalah hari kelulusan di SMA Majizuka. Mereka dibuat kaget karena biasanya tidak ada murid yang menghadiri acara kelulusan, namun acara kali ini banyak orang yang menghadirinya. Itu karena orang-orang yang ada di sana ingin mengetahui siapa yang terkuat di SMA Majizuka. 言ってんだよ。うちの学校で本当に一番強いのは誰か。 Suatu ketika, Sado yang berada di rumah sakit mendengar kabar tentang keadaan Yuko. Sado pun bergegas menemui Yuko. Kembali ke acara kelulusan, di sana Pak Guru akan mengumumkan kelulusan Yuko. Namun Yuko tidak ada di sana. Dan secara tak terduga, Yuko pun datang bersama Sado dan ke-400 surgawi. 悪い遅くなっちまった。卒業証書大島優子。ありがとうございます。 Setelah acara kelulusan selesai, tibalah penentuan siapa yang terkuat antara Yuko dan Maeda. Yuko yang sakit dan tidak bisa bertarung akhirnya memberikan kepemimpinan Majizuka pada Maeda. 今日からお前がてっぺんだ。 Di sini Yuko juga mengatakan bahwa Maeda sekarang tidak memiliki alasan untuk tidak mau berkelahi. Hal itu karena Maeda sebagai ketua Majizuka bertanggung jawab untuk menjaga nama baik SMA Majizuka. 前田についていけよ。前田に歯向かうやつは私が相手になるぞ。 Pada akhirnya, Yuko memberikan kursi kepemimpinan Majizuka pada Maeda, dan Maeda tidak akan segan-segan bertarung untuk melindungi Majizuka dan agar selalu berada di puncak Suzuran. Salah, maksudnya puncak Majizuka. いつでも来いよ。1年後。 Oke, akhirnya kita sudah menyelesaikan series Majizuka Gakuen season 1.